kelar sih, tapi ya ampun, ini punya novel tenggelamnya kapal Sanderus ini nyesek banget, tahu gak? Aku masih belum bisa gimana sih jadi pertama. Aku udah juga banget kayak gini, rasanya kayak hati jadi kan tuh. Maaf kak, tadi aku nggak sengaja denger kalian ngobrol tentang novel tenggelamnya kapal Sanderus. Iya nih, kakaknya juga tahu novel ini nggak? Enggak sih, tapi cuma dengar dari temen katanya ceritanya seru sih, apalagi lagi booming di Netflix. Nah, bener tuh, kayaknya juga dibikin film deh. Sumpah aku baru selesai baca buku itu sih, dan benar-benar campur aduk perasaan. Oh iya, emang jalan ceritanya enak tuh sedih tuh. Wah, kalau belum tahu siap-siap aja. Ini novel tentang cinta yang nggak bisa bersatu karena perbedaan pasangan. Tapi kok tentang cinta yang nggak bisa bersatu karena perbedaan adat dan kasih sayang. Ya udah, daripada kamu penasaran, mending kita bakalan ceritain novel ini. Tapi sebelum itu kami ada pertanyaan ya buat kamu. Kalau kamu bisa jawab, kami akan kasih kamu permen sama ceritain novel ini sampai selesai. Dan kalau kamu nggak bisa jawab, kamu bakalan tetap dapat cerita ini tapi gak dapat permen. Gimana, mau nggak? Oke, dapat aku. Ya, nanti kita kenalan. Habis itu oh ya, tadi nama siapa dan kuliah apa? Nama aku Kira dari Bawah. Ya sebelum cerita, kamu tahu tagline bahasa nggak? Ya aku ada lupa deh. Jadi tagline bahasa itu lestarikan bahasa daerah, utamakan bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing. Gimana, udah tahu kan? Nah, jadi kita langsung masuk ke cerita aja ya. Pertama itu tokoh utamanya Zainuddin, seorang pemuda keturunan Minang sama Makassar. Dia jatuh cinta sama Hayati, gadis Minang, tapi karena Zainuddin bukan orang Minang asli, jadi keluarga Hayati menolak lamarannya dan malah menjodohkan Hayati dengan pria bernama Aziz. Nah, kok gitu? Jadi Zainuddin ditolak cuma karena dia bukan orang Minang asli? Ya, waktu itu adat sangat ketat dan garis keturunan itu lebih penting di masyarakat Minang. Zainuddin dianggap bukan siapa-siapa, jadi dia nggak layak menikahi Hayati. Oh, kasihan banget. Terus gimana nasib Zainuddin? Dia patah hati tapi nggak menyerah, dia pergi merantau, menulis buku, dan akhirnya jadi penulis terkenal. Sementara Hayati justru sengsara karena Aziz ternyata suaminya buruk dan kasar gitu. Nah, pas Aziz berangkat dan meninggal, Hayati berharap bisa kembali ke Zainuddin, tapi Zainuddin sudah selalu kecewa. Mereka nggak bisa. Enggak, Hayati naik kapal Pinderwig untuk pulang, tapi kapalnya tenggelam. Dia sempat diselamatkan, tapi akhirnya meninggal dalam pelukan Zainuddin. Ampun, tragis banget. Jadi Zainuddin kehilangan segalanya. Iya, dan ini bukan cuma kisah cinta biasa. Ya, Hamka juga mengkritik adat yang terlalu kaku dan ketidakadilan sosial dalam novel ini. Pantas aja novel ini, jadi pengen baca juga deh. Harus, tapi siapin hati juga ya, karena ceritanya benar-benar menguras emosi. Novel ini beneran mantap sih kalau menurut aku. Novelnya sih 10/10. Ya, ganggu waktunya sebentar. Kita di sana lagi buka lapak literasi. Kalau emang kakaknya minat, boleh ikut saya. Ayo ya kak. Oke. Kalau mau itu bisa juga. Nah, nanti kakak ya. Kakaknya boleh duduk.
buku ini tuh karya tulisnya Ita Fajra Tamim loh kak. Nah buku ini tuh cocok banget loh buat kakak baca sehari-hari atau waktu kakak senggang, waktu santai. Karena isi buku itu ringan banget kak, tapi tetap bisa memberikan makna yang bisa kita pelajari untuk hidup kita sehari-hari. Dalam buku ini tuh kita belajar tentang memahami momen-momen kecil, tentang kita bisa lebih bersyukur, dan cara kita beradaptasi atau kita belajar tentang kita selalu bersyukur tentang walaupun tidak berkesan banyak yang tadi yang kakak enak gak baca boleh lah.